Bismillahirrahmanirrahim. Haykunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Al-ummahat a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik ini kita masih merasakan betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita, sehingga kita pun dimudahkan untuk bisa melakukan berbagai macam bentuk aktivitas amalan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu puasa Ramadan, tilawatul Quran, bersedekah, memberikan makan pada fakir miskin, dan pada kesempatan pagi hari ini Allah kembali memudahkan kita semua untuk bisa sama-sama mengkaji salah satu bagian dari ilmu agama kita, yaitu adalah ilmu bahasa Arab, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan lebih mengkhususkan kepada pembahasan mengenal atau mentadaburi i'rab pada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Sekaligus kita mentadaburi isinya dan juga membaca isi kandungan dari Al-Qur'anul Karim, yang mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan banyak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini, dan kita mendapatkan banyak pahala dari Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi al-hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikannya akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina fil ardi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di muka bumi ini. Qila man ya Rasulullah? Dikatakan pada Rasulullah, siapa itu wahai Rasulullah? Qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran itu mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Mereka tidak hanya membaca namun juga mempelajarinya. Tidak hanya mempelajarinya namun juga mereka mentadaburi isinya, menghafalkannya, dan juga yang paling utama adalah mengamalkan isinya. Karena Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk. Al-Qur'an bukan hanya sekedar kita baca, kita hafalkan namun tidak kita amalkan. Namun Al-Qur'an yang paling utama adalah kita membacanya, kita memahaminya, dan kita berusaha menghafalkannya, kemudian kita harus mengamalkan isinya. Karena tidak akan bermanfaat apabila seorang membaca Al-Qur'an namun dia tidak sama sekali memahami isi kandungannya, dan dia pun tidak mengamalkan isinya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan hanya menerima amalan hambanya, bukan dari ilmu hambanya. Bima kanu ya'malun, jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah berfirman, Allah akan membalas mereka dengan apa yang telah mereka lakukan di muka bumi, bukan apa yang mereka ketahui dulu ketika mereka di dunia, tapi apa yang mereka lakukan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mau mentadaburi isi Al-Qur'an? Apakah di hati mereka ada penyakit? Waliyadzubillah. Tentunya kita tidak mau seperti itu, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dari ahlul Qur'an, keluarga Allah, dan orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita senantiasa berusaha untuk membaca Al-Qur'an, mempelajari isinya, menghafalkannya, berusaha untuk menghafalkannya, kemudian kita mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita istiqomah dan taufik agar kita senantiasa berada di atas hidayatul Islam, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga nantiasa terlimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali mentadabburi ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim. Khususnya kita akan mempelajari tadabbur dari sisi i'rab, dan juga insyaallah sekaligus kita akan melihat makna-makna yang terkandung di dalamnya. Insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas surah Al-Qadar. Seharusnya pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan surah Al-Baqarah. Pada pertemuan sebelumnya kita baru sampai di ayat 8 kalau tidak salah. Harusnya kita lanjutkan. Namun sepertinya alangkah baiknya di kesempatan pagi hari ini kita lebih membahas pada surat Al-Qadar. Dan ini pun sudah saya diskusikan ya dengan ketua kelas. Sepertinya Al-Qadar lebih pas untuk kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Kenapa demikian? Karena tidak terasa sekarang kita sudah masuki 16 Ramadan. Berarti tidak lama lagi insya Allah kita akan masuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan kalau kita sudah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka Nabi SAW memberikan wasiat pada kita, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW sabda, taharrau lailatal qadri fil witri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjilnya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir fa in ajiza ahadukum aw du'ufa fala yughlabanna 'ani sab'il bawaqi. Hendaklah kalian mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Apabila salah seorang dari kalian lemah atau tidak mampu untuk menghidupkan 10 malamnya, maka janganlah kalian terluput dari 7 yang tersisanya. Jadi hadis-hadis yang tadi saya sampaikan, para ulama menyimpulkan bahwasannya malam Lailatul Qadar sangat dimungkinkan terjadi pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan lebih dekat lagi pada malam-malam ganjilnya, dan lebih dekat lagi pada 7 hari yang tersisa dan diganjil-ganjilnya. Dan tidak mustahil pula bahwasannya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada awal-awalnya. Namun yang sangat mungkin terjadi, ditekankan terjadi di ganjil-ganjilnya dan berada di 7 hari yang tersisanya, sesuai dengan sabda Nabi SAW yang tadi disebutkan. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan pada kita bahwasannya kalau kita sudah masuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka kita disunahkan, dianjurkan untuk menggapai Lailatul Qadar. Memang apa sih keistimewaan Lailatul Qadar? Nah inilah yang akan kita bahas insyaallah ta'ala di kesempatan pagi hari ini dari surah Al-Qadar, yang mana Nabi SAW dan para sahabatnya mereka sangat begitu semangat ketika memasuki 10 hari terakhir. Mereka meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi SAW yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Bahwasanya Nabi kita SAW beliau sangat bersemangat sekali dalam beribadah pada Allah pada saat masuk terakhir 10 terakhir dari bulan Ramadan. Semangat beliau tidak sama seperti semangat beliau pada bulan-bulan yang lainnya. Dan riwayat yang lain dari riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhiri hatta tawafahullah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf. Beliau sampai beriktikaf, berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan diikuti oleh para sahabatnya. Tujuannya apa? Untuk mencari malam Lailatul Qadar. Beliau beriktikaf selama 10 hari sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Wa fil 'amil ladzi qubida fihi i'takafa 20. Dan pada tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka beliau pada tahun itu beriktikaf selama 20 hari. Masya Allah. Dan ini diikuti oleh para sahabat yang lainnya. Ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tujuannya apa? Untuk mencari keutamaan Lailatul Qadar. Memang seistimewa apa sih Lailatul Qadar? Kok sampai seperti itunya semangatnya para sahabat dan Rasulullah SAW dalam mencarinya, dalam menggapainya? Ya tentunya mereka adalah yang paling paham tentang maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qadar, yang motivasi mereka untuk mencari keutamaan tersebut yang ada hanya satu malam sekali dalam setahun, yang kalau terluput maka kita akan terluput dari kebaikannya. Nabi bersabda, faman hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang ia terluput dari kebaikannya, maka sungguh dia sangat rugi. Satu kali dalam setahun ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala berikan pada hambanya, namun dia sia-siakan, tidak dia manfaatkan untuk maksimalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka rugi sekali. Sebagaimana kalau kita mendapatkan ada bonus dari bos kita atau dari atasan kita pada hari itu, kemudian kita terluput, pasti kita akan sedih sekali. Kita akan merasa kecewa sekali, kita akan merasa menyesal sekali, karena kita tidak sempat memanfaatkan bonus yang kita akan bisa dapatkan dari atasan kita. Demikian dengan perkara akhirat yang merupakan negeri abadi untuk kita. Allah memberikan kesempatan buat kita keutamaan yang besar yang insya Allah akan kita lihat keutamaannya dalam Lailatul Qadar ini. Kemudian ternyata ada di antara kita yang melalaikannya, maka sungguh nanti yang ada adalah penyesalan, kerugian, yang kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mewafatkan hambanya, dia akan minta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia agar saya beramal soleh. Dan ini banyak sebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quranul Karim. Orang-orang yang sudah meninggal nanti akan minta pada Allah, ya Allah kembalikan saya sedetik aja, semenit aja agar saya beramal soleh. Sudah nggak ada kesempatan lagi bagi dia. Sudah tidak ada kesempatan lagi bagi dia, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan bagi dia hidup ketika itu di dunia. Baik ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar motivasi kita untuk beramal mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini, maka kita akan sama-sama mentadaburi isi dari surah Al-Qadar ini insyaallah taala. Baik, silakan dibuka semua di surah Al-Qadar di mushafnya masing-masing. Saya lupa lagi nih, surat keberapa ya ummahat ini? Pokoknya di halaman 598. Kalau yang pakai mushaf Madinah ya, cetakan Madinah, atau cetakan Timur Tengah. 97. Surat berapa? 97. 97. Ya, Surat 97. surat 97, Mat. Silakan dibuka surat 97. Di halaman 598. Kalau yang pakai mushaf cetakan Timur Tengah atau cetakan Madinah, maka sama dia. Halamannya 598. Kalau cetakan Indonesia beda ya. Baik. Seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu ya. Saya akan bacakan dulu, kemudian saya bacakan, umat mengikuti, kemudian saya minta satu orang untuk membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa suara Ustaz kok di saya nggak terdengar, yang lain bagaimana? Nggak terdengar. Nggak terdengar Mbak Rini? Ada yang lain terdengar nggak? Dengar. Dengar ya, ya. Berarti Bu Rini aja, Bu. Maaf, saya baca dulu, Mas. Saya baca sendiri dulu, nanti baru kemudian umat ikuti ya. Kemudian keduanya. Ya. Baik, saya ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Silakan dibuka mic-nya, kita baca sama-sama.
Kemudian nanti saya minta ya satu orang untuk membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Bukan qad ya, ada ro-nya. Qadr. 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 Ya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, minta satu orang. Bu Rini siapa kira-kira, Bu? Tunjuk, Bu. Minta tolong. Atau Bu Isma, tunjuk siapa, Bu, kira-kira, Bu? Bu Ima, Ustadz. Bu Imah. Bu Imah, minta tolong. Bu Imah. Oh, tadi Bu Ima Nggak menyalakan mic ya? Atau Bu Toti? Bu Toti, Masya Allah, Bu Toti. Tahu Bu Toti? Masya Allah. Silakan Bu Toti. Bu Toti ini umahat yang Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau udah berusia 70 tahun ya Bu Toti ya, kata saya, Bu. Masya Allah nih, Bu Toti. Nah, tafadhol ya Bu Toti, tafadholi ya Bu Toti. Masya Allah. Silakan dibaca Bu Toti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Masya Allah. Masya Allah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Masya Allah. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Masya Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Masya Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Qiraah jamilah, mumtazah ya Bu Toti. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Bu Toti. Masya Allah. Semoga Allah tetapkan Ibu istiqomah Ibu ya, dan terus Masya Allah dimudahkan dalam mempelajari ya kitabullah dan juga bahasa Arab. Allahumma amin. Masya Allah. Jazakallahu khairan Bu Toti. Bagus sekali. Masya Allah. Saya selalu terharu kalau Bu Toti yang baca, Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Toti. 6. Umat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan mentadaburi ya isi dari surah Al-Qadar ini. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Qadar ini para ulama bersilang pendapat tentang apakah surah Al-Qadar ini termasuk dari surah Makkiyah atau Madaniyah. Namun kebanyakan para ulama lebih condong kepada mengatakan bahwasanya surah Al-Qadar ini adalah surah Madaniyah. Kenapa? Karena surah Al-Qadar ini terkait tentang
terkait menjelaskan tentang turunnya Al-Qur'anul Karim. Dan kita ketahui bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu turun pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu sangat terkait erat dengan hukum puasa Ramadan. Dan hukum puasa Ramadan itu baru Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kaum muslimin, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika beliau sudah hijrah ke Madinah di tahun kedua Hijriah. 13 tahun beliau di Mekah, kemudian beliau hijrah ke Madinah 10 tahun. Setelah 2 tahun beliau hijrah, baru turun perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan penuh. Jadi dulu ibadahnya baru sholat saja sama sodakoh. Sodakohnya wajib, zakat juga masuknya di hijrah. Dan kalau beliau sudah hijrah, beliau memfokuskan ibadah 13 tahun di Mekah untuk mengajarkan perkara tauhid. Beriman pada Allah, beriman pada para malaikat, beriman pada hari akhir, qada dan qadar, iman pada kitab dan para rasul. Karena itulah sebagai pokok daripada ibadah, pokok daripada fondasi daripada agama kita. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, maka seluruh amalan enggak bermanfaat. Satu aja rukun iman kita tidak imani, maka faqad habita amaluhu. Amalan baik yang kita lakukan itu gugur semuanya, enggak dihitung sebagai amalan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya di akhirat nanti termasuk dari orang-orang yang merugi. Karena keimananlah yang akan mendorong kita untuk beramal. Kita beramal soleh dan kita semangat untuk beribadah karena kita beriman pada hari akhir, bahwasanya kelak nanti kita akan diwafatkan Allah dan kita yakin kita akan bertemu dengan Allah dan kita akan dibalas tentang amal perbuatan kita. Ini yang akan mendorong kita untuk ibadah. Dan beriman pada Allah lah yang akan mendorong kita untuk beribadah pada Allah. Karena kita tahu bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Allah memberikan rezeki pada kita. Allah lah zat yang memiliki sifat dan juga nama-nama yang sempurna yang kita ibadahi satu-satunya. Dan kita tidak ibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik umat Allah Subhanahu wa taala, jadi para ulama lebih condong mengatakan bahwa surah Al-Qadar ini masuk pada surah Madaniyah dengan sebab tadi yang saya sebutkan. Surah Al-Qadar ini umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terdiri dari 5 ayat wa salasuna kalimah. Ada 30 kata. Jadi kalau dihitung katanya satu-satu ada 30 kata. Wa mi'atun wa isna asyara harfan. Jumlah hurufnya kalau dihitung ada 112 huruf. Jadi kalau umat membaca surat Al-Qadar di bulan Ramadan, berarti jumlah huruf yang umat baca 120 huruf. Sedangkan Nabi bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Al hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, maka baginya satu kebaikan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Dan aku tidak mengatakan, kata Nabi SAW, alif lam mim satu huruf, akan tapi alif lam, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau umat baca Al-Qadar 112 huruf, berarti 120 kebaikan insya Allah kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi amalan kita biidznillah. Baik ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita bahas ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Saya yakin umat semua di rumah tahu ya. Inna di sini adalah ada huruf inna yang merupakan huruf penguat sesungguhnya yang punya tugas menasabkan isimnya dan merofahkan khobarnya. Berarti umat wajib mencari mana isim inna dan mana khobar inna. Kalau saya tanya pada umahat, isim innanya di mana? Pada kalimat ini, pada ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mana isim innanya? Iya. Nah-nya. Isim innanya ada pada na. Betul, ada pada na. Karena inna kalau bertemu dengan nahnu itu ada 2 bentuk. Kita boleh bilang innana dan boleh kita bilang inna. Ya, dalam Al-Qur'an Allah terkadang menggunakan inna, terkadang innana. Dan ini bisa kita lihat keduanya pada surat Toha. Nanti bisa lihat di surat Toha ya, dalam ayat ke-6 dan 7-nya. Ya inna bukan, itu ini anallah, innani. Toha ini dan innani. Yang innana dalam surat Ali Imran. Nanti bisa di surat Ali Imran. Sebagian pakai innana, satu lagi pakai inna. Baik, di sini berarti umat bisa
tahu ya bahwasanya inna, huruf inna, dan ada isim innanya. Isim innanya na, domir nahnu. Tinggal kita cari khobar innanya. Khobar inna itu adalah asalnya khobar mubtada. Dan khobar itu ada 4. Dan selalu ingat ya, ada 4. Ada khobar mufrad, khobar satu kata tunggal. Misalnya inna tullabun. Sungguhnya kami adalah para pelajar. Berarti tullabun khobar inna. Khobarnya namanya khobar mufrad. Inna fil fasli. Sungguhnya saya dalam kelas. Khobar innanya khobar syibul jumlah fil fasli. Inna zahabna ilal fasli. Kami pergi ke kelas. Sesungguhnya kami pergi ke kelas. Zahabna ilal fasli. Zahabna ilal fasli. Zahaba fi'il. Na-nya sebagai fa'ilnya. Fi'il fa'ilnya adalah sebagai khobar inna. Khobar jumlah fi'liyah. Bisa juga khobarnya jumlah ismiyah. Inna. Sungguhnya kami. Susah kalau ismiyahnya untuk inna. Ismiyahnya untuk inna. Inna. Sungguhnya kami inna lana. Misalnya. Inna lana sayyaratun jamilatun fil kharij. Inna lana sayyaratun jamilatun fil kharij. Sehingga kami mempunyai mobil yang indah di luar. Fil kharij. Nah, di sini lana sayyaratun adalah sebagai lananya khobar, sayyarah sebagai mubtada. Khobar 2, mubtada 2 adalah sebagai khobar jumlah ismiyah untuk khobar inna. Nah, ini diingat ya. Jadi inna itu khobarnya sebagaimana khobar mubtada ada 4 bentuk. Ada khobar mufrad, khobar syibul jumlah, khobar jumlah ismiyah, dan khobar jumlah fi'liyah. Nah, sekarang saya tanya Umahat. Pada kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kira-kira menurut Umahat, pada ayat ini khobarnya itu khobar mufrad, khobar jumlah ismiyah, khobar syibul jumlah, atau khobar jumlah fi'liyah? Syibul jumlah. Jumlah fi'l. Jumlah fi'liyah Ustazah. Mumtaz. Khobar jumlah fi'liyah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Mumtaz. Khobar jumlah fi'liyah. Ada pada fi'il setelahnya. Anzalnahu. Anzala fi'il. Berarti kita lihat khobarnya bentuk fi'il. Berarti jumlah fi'liyah. Kalau mendapatkan ada fi'il anzala, ini adalah fi'il yang sudah ada tambahannya. Nazala artinya turun. Jadi kalau mau cari di kamus, jangan cari dari anzala, nggak akan ketemu. Karena ini akar katanya dari kata nazala. Kemudian ditambahkan hamzah di depannya jadi anzala. Nazala turun, anzala menurunkan. Tuh, gitu caranya Umahat. Dakhola masuk. Kalau ada khola memasukkan. Jadi seperti imbuhan dalam bahasa Indonesia ya. Masuk, memasukkan gitu. Khoroja keluar. Berarti kalau akhroja mengeluarkan gitu. Bentuknya Umahat ya. Perhatikan bentuk ini. Anzala berarti menurunkan. Sebentar ada chat masuk. Bisa anda biasa sama Ustazah. Ya nggak apa-apa bisa. Bu Astri ini Masya Allah. Nah, anzala berarti dia adalah fi'il ya. Dari kata nazala, fi'ilnya sudah ada tambahan hamzah. Artinya menurunkan. Siapa yang menurunkan? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya. Apa jawabannya Umahat? Yang menurunkan siapa? Fa'ilnya mana? Pelaku dari menurunkan di sini. Iya. Balik ke huwa. Nah. Nah, nih huruf na. Nah, ini adalah sebagai fa'ilnya. Berarti kami telah menurunkan. Menurunkan butuh objek gak kira-kira? Menurunkan. Menurunkan apa? Butuh objek gak? Menurunkan tuh. Butuh. Butuh, Ustaz. Butuh. Objeknya mana? Nih objeknya. Hu. Kami telah menurunkannya. Hu. Ini sebagai domir maf'ulun bihi. Nah, ini Umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau cari ya, domir ini kembali ke siapa? Hu-nya. Kan di awal kalimat sudah ada domir nih. Kembali kemana nih? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Domirnya kemana? Nah, ini Umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita dapatkan domir. Bagaimana saya sampaikan pada Umahat semua ya, domir itu dalam bahasa Arab banyak banget.
atau banyak sekali. Ya banyak kali. Makanya kita belajar domir fasal, ada domir nisyan. Nah di sini ummahat ada domir yang kembalinya itu adalah kepada sesuatu yang sudah ma'lum, sesuatu yang sudah diketahui. Jadi banyak nanti di beberapa ayat nih, tidak hanya di surat Al-Qadar. Tidak hanya di surat Al-Qadar. Kalau mat baca tentang usul tafsir ya, tentang pokok-pokok dalam mentafsirkan, mat akan belajar pertama kali nanti dikenalkan ada domir-domir yang harus semua ketahui. Nah, domir-domir dalam bahasa Arab itu ada yang kembalinya kepada sesuatu yang sudah maklum, sesuatu yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui, yang tidak butuh kembali ke sebelumnya, orang sudah tahu. Coba kalau saya tanya sama ummahat, kira-kira kalau Allah menurunkan apa sih? Al-Quran. Menurunkan Al-Quran. Betul sekali. Menurunkan Al-Quran. Karena disebutkan salahnya fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu adanya di mana? Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Dan Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas, dalam surah Al-Baqarah. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Berarti di sini sudah maklum, semua orang sudah tahu. Kembalinya kemana? Al-Qur'an. Kenapa nggak pakai Al-Quran saja sih Ustaz? Ya, saya sampaikan tadi, ya saya sampaikan beberapa kali dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau kita bisa menggunakan domir dan kalimat menjadi lebih singkat, itu lebih utama ya dibandingkan kita menyebutkan dengan kalimat menjadi lebih panjang. Kecuali kalau ada kebutuhan. Bagaimana kita belajar surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sin. Nasnya diulang-ulang. Karena ada kebutuhan agar membentuk balaghah jinas, merubah huruf-huruf yang sama di akhirnya. Ya tidak pakai domir. Tapi kalau tidak ada kebutuhan untuk mengulang isinya, maka pakai domir itu lebih bagus. Maka selalu saya sampaikan pada umat kalau mengumpulkan PR, kalau buat kalimat, kalau ada domir yang bisa dikembalikan ke sebelum itu lebih utama dibandingkan dengan umat sebutkan lagi kata-kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini sebabnya ya kenapa pakai domir. Nah, anzalnahu berarti hu di sini adalah Al-Qur'an, maf'ulun bihi kepada sesuatu yang sudah maklum, orang sudah tahu. Allah menurunkan Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan kami, bukan dengan aku. Ini dalam bahasa Arab satu yang sudah maklum, satu yang sudah diketahui dan sudah biasa digunakan. Satu orang berkata kami, maksudnya adalah untuk ta'zim, untuk pengagungan. Maksudnya adalah untuk pengagungan. Bukan menunjukkan bahwasanya Allah itu banyak berarti kami kan? Enggak. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang mengagungkan dirinya. Sebagaimana seorang presiden berkata, alhamdulillah kami sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk berupaya ya sebagainya dan sebagainya. Kami mengatakan kami, dan ini biasa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan pada kita tentang sifatnya, langsung tentang sifatnya, maka pasti Allah akan menggunakan dengan domir wahid. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada yang berhak disembah melainkan saya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah aku itu esa. Pasti kalau Allah ingin menyebutkan tentang penjelasan akan sifatnya, Allah akan menyebutkan dengan domir satu, karena Allah memang esa. Tapi pada beberapa tempat yang lain bukan untuk menjelaskan sifat Allah, tapi untuk mengagungkan diri Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggunakan domir menggunakan domir nahnu. Jadi pahami ini ya. Nah di sini sebagai bentuk keagungan. Inna anzalnahu fi'il fa'il maf'ulun bihi. Umat bilang ini adalah sebagai khobar inna, khobar jumlah fi'liyah. Udah ketemu nih, ada isim inna, khobar inna. Udah lengkap berarti. Berarti setelahnya fi Lailatul Qadar adalah sebagai keterangan tempat atau keterangan waktu. Keterangan aja, muta'alliq. Sungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadri. Lailati majrur karena ada huruf fi, tidak bertanwin karena dia mudhof pada Al-Qadar. Al-Qadri majrur karena sebagai mudhofun ilaih.
kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar. Nah, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dari Al-Qadar, kalau umat buka kamus, ya, makna dari Al-Qadar, kalau umat buka kamus, itu kembali kepada 3 makna. Kembali kepada 3 makna. Yang pertama bermakna syaraf, kemuliaan. Misalnya umat bilang, ana, atau misalnya Muhammadun zu qadarin indallahi jalla wa ala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu qadarin, memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan indallahi jalla wa ala. Ini mana yang pertama, bermakna syaraf. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Salam zu qadarin indallahi ta'ala, memiliki kedudukan atau kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dimasukkan kepada Lailatul Qadar bermakna syaraf, berarti sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keberkahan. Karena memang sangat berkah sekali umat Lailatul Qadar ini, dengan sebab-sebab yang akan disebutkan nanti pada ayat-ayat setelahnya. Ini mana yang pertama. Mana yang kedua, qadar itu bermakna takdir. Takdir. Qadar bermakna takdir. Bagaimana umat nanti lihat amalnya, qadara yakduru qadron. Misalnya umat sering bilang qadarullah gitu kan ya. Qadarullah. Ini pakai fiil. Qadarallahu. Berarti ini pakainya fiil. Qadarullah. Cek 1 2, cek 1, cek. Cek 1. Terdengar ya? Dengar Ustaz. Nah. Maaf ya. Tadi sampai mana tadi? Qadarullah, artinya qadar takdir. Qadar bermakna takdir. Dan ini bisa ummahat. Berarti kalau bermakna takdir, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam di mana takdir itu ditentukan. Karena memang ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti umat bisa buka dalam surat Ad-Dukhan, surat ke-43, ayat 3 dan 5. Dicatat ya, Dukhan, surat 3, surat 43 ya, nggak salah ya, Dukhan 43, saya lupa nomor suratnya itu. Di ayat 3 sampai 5, surat Ad-Dukhan. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna mungzirin. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut dijelaskan urusan dengan penuh hikmah. Itu umat bisa lihat di sana. Maksud dari fiha yufraqu kullu amrin hakim, bahwasannya pada malam tersebut, malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mencatat takdir 1 tahunan. Ya, takdir selama 1 tahunan. Dan takdir itu ada 4 tingkatan ummahat. Ada takdir lauh mahfuz, yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan seluruh kejadian yang ada di muka bumi ini, seluruh yang akan terjadi di muka bumi ini 50.000 tahun lamanya sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan takdirnya, seluruh makhluknya. Ini jadi apa dan apa, ya, kemudian bagaimana bumi nantinya sudah dicatat di dalam lauh mahfuz. Namanya takdir lauh mahfuz, tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua itu adalah takdir umri. Takdir umri. Takdir umur. Semua dari kita, tadi saya ulang ya, takdir lauh mahfuz, tulis sendiri aja ya. Yang kedua adalah takdir umri. Itu setiap dari kita, ketika kita berada di janin ibu-ibu kita, ya, ketika umur kita sudah di usia di 40 minggu, 40 minggu ya, artinya apa ya, saya lupa, 40 minggu ya, artinya 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk mencatat apa? Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun aw sa'idun. Allah catat baginya
ajalnya, tentang rizkinya. Dia termasuk dari orang yang ya syakiyun au sa'idun, orang yang bahagia atau orang yang tidak berbahagia. Ya Allah catat namanya takdir umur, takdir tahunan. Apa takdir umur? Setiap orang yang Allah tiupkan janin, tiupkan ruh pada janin, maka pada saat itulah Allah menentukan takdir umur. Yang ketiga ada takdir sanawi, itu takdir tahunan. Nah, takdir tahunan itu ada pada setiap malam Lailatul Qadar. Allah perintahkan para malaikat turun pada malam Lailatul Qadar untuk mencatat tahun, ya, takdir sama setahun. Maka kita gunakan perbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam Lailatul Qadar agar kita yang mendapatkan apa saja yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada takdir harian sesuai dengan firman Allah, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yaumin huwa fi sya'n, dalam surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala dalam sibuk untuk mengatur urusannya di setiap harinya. Nah, takdir umur dan takdir tahunan dan takdir harian ini itu diambil dari takdir lauh mahfuz yang menjadi intinya. Nah, jadi tinggal Allah laksanakan saja penentuannya. Jadi sudah ada di lauh mahfuz dan kita mengimani masalah takdir tersebut dengan iman yang benar. Artinya tidak ada yang tahu takdir tersebut melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah hanya beramal. Kita mengimani takdir semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tugas kita hanyalah beramal. Karena Nabi bersabda, "Kullukum muyassarun lima khuliqalahu." Setiap kalian itu akan dimudahkan ya sesuai dengan yang ia ditakdirkan di atasnya. Jadi i'malu, kita beramal saja dan kita imani tentang takdir tersebut. Kalau kita mendapatkan takdir yang kita kurang senangi, maka insyaallah taala dengan beriman pada takdir akan menjadikan kita lebih untuk berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadikan kita lebih tahu tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik umat Allah Subhanahu wa taala, jadi makna qadar yang kedua itu bermakna takdir dan itu memang sesuai dengan firman Allah pada surat Ad-Dukhan. Adapun yang tiga, warna qadar di sini berarti kayak fi Lailatul Qadar. Qadar di sini bermakna tadyiq, yaitu sempit. Di malam yang sempit. Kenapa dikatakan sebagai malam yang sempit? Karena ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam Lailatul Qadar, jadi kalau mati lihat di kamus nanti ya, qadar itu bermakna tadyiq, sempit. Sempit. Misalnya firman Allah Ta'ala, umat bisa lihat nanti dalam firman Allah dalam surat Al-Fajr. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Faqadara alaihi rizqahu. Adapun seseorang kalau Allah Subhanahu wa taala sempitkan rizkinya, maka dia akan berkata, fayaqulu rabbi ahanan. Rabbku sedang murka padaku. Tapi kalau dikasih nikmat yang banyak, rabbi akraman. Rabbku sedang memuliakanku. Padahal bukan dari sisi itu Allah memuliakan seseorang. Allah mencela ya orang-orang yang seperti itu. Ini qadara alaihi rizqahu bermakna sempit. Berarti kalau fi Lailatul Qadar di malam yang sempit, dan ini maknanya bisa juga. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar banyak para malaikat turun ke dunia ini. Sehingga dunia ini menjadi betul-betul sempit. Nanti umat akan lihat ya pada saat firman Allah ayat keempat, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Yang kita bahas di situ. Jadi malam yang sempit. Sempitnya kenapa? Karena para malaikat turun pada malam tersebut. Ini makna dari Al-Qadar. Kalau diterjemahkan di dalam mushaf kita, itu lebih kepada apa? Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh kemuliaan. Begitu ya. Walaupun bisa dimaknai dengan tadi bermakna pada malam ditentukan takdir, atau pada malam yang sempit karena turunnya banyak para malaikat. Baik ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah penting bagi umat sekalian. Lihat pola yang digunakan di sini. Anzalna, anzala. Nah, umat yang dirahmati Allah. Nanti kalau umat belajar shorof atau bagi umat yang sudah belajar shorof, bagi yang pola af'ala dan pola fa'ala. Jadi gini polanya. Fa'ala. Satu lagi af'ala. Af'ala. Kata anzala itu diambil dari kata nazala.
berarti diambilnya nazala, lihat nazala, kemudian dibentuk dengan pola af'ala, anzala, menurunkan. Fa'ala, nazzala, begitu, nazzala, ini juga artinya menurunkan. Sama artinya, sama-sama berarti menurunkan. Cuma ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada perbedaan. Umat nanti bisa lihat di beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Ketika umat lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang penurunan Al-Qur'anul Karim. Terkadang Allah menggunakan kata anzala. Di sini Allah menggunakan kata anzala. Nanti pada banyak ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata nazzala. Misalnya apa? Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Alif lam mim. Nazzala apa? Alif lam mim pada surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata nazzala. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Allah mengatakan nazzala. Nah, perhatikan ummahat, ada perbedaan antara kata nazzala dengan anzala. Kalau anzala berarti diturunkannya sekaligus. Apa diturunkannya? Sekaligus. Jadi Al-Qur'an diturunkan satu kali, sekaligus seluruhnya. 30 juz Al-Qur'an Allah turunkan. Itu anzala. Pada ayat yang Allah menggunakan nazzala, ini menunjukkan Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Perhatikan bedanya ini. Sama dengan umat katakan, misalnya aqta'a atau qata'a, memotong. Kalau qata'a pakai polanya gini, qata'a, ini artinya memotong-motong, mengiris-ngiris. Ini polanya gitu. Nah, makanya dalam ayat yang Allah bukan nazzala, karena memang Al-Qur'an itu terjadi 2 kali penurunan. Yang pertama, Allah turunkan secara sekaligus 30 juz. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Allah turunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang dikenal dengan Baitul Izzah. Nah, ini anzalnahu fi Lailatul Qadar maksudnya adalah sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an secara sekaligus 30 juz. Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia di tempatnya namanya Baitul Izzah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keadaan dan juga hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pertanyaan, kemudian Allah turunkan. Kemudian kalau misalnya ada waktu yang tepat Allah turunkan, perintah untuk melakukan itu Allah turunkan sesuai dengan sebab dan juga keadaan. Allah turunkan secara berangsur-angsur. Jadi ada 2 kali penurunan. Yang dimaksud dengan firman Allah pada surat Al-Qadar ini, maksudnya Allah turunkan Al-Qur'an secara sekaligus 30 juz dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Nah, makanya tidak menyalahkan ya kalau ada yang mengatakan Al-Qur'an turun di 17 Ramadan, padahal Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan berarti kan 10 hari terakhir. Berarti nggak sama dong Lailatul Qadarnya dengan 17 Ramadan. Nah, mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an turun di 17 Ramadan itu adalah awal surat yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad kita di Gua Hira. Yaitu ada berpendapat 17 Ramadan. Tapi itu juga ulama berbeda pendapat. Ada juga mengatakan Lailatul Qadar. Ada mengatakan tanggal 21, tanggal 22, 17. Itu juga masih ada silang pendapat di kalangan ulama. Makanya aneh juga kalau ada yang menjadikan 17 Ramadan sebagai malam nuzulul Quran. Padahal para ulama masih khilaf tentang surat pertama yang Allah turunkan di surah Al-Alaq. Ayat pertama yang Allah turunkan di Gua Hira pada Nabi SAW itu turunnya tanggal berapa? Itu khilaf di kalangan ulama. Adapun yang pasti yang Allah turunkan pada Nabi kita Muhammad berdasarkan dalil yang sahih, Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu terjadi yang ketika Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus. Kalaupun benar Al-Quran yang Allah turunkan pada ayat pertama dan sampai 5 surat Al-Alaq pada Nabi SAW itu di 17 Ramadan, itu juga tidak dijadikan sebagai bentuk hari raya karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang soleh sebelum kita. Kalau seandainya itu baik, pasti orang-orang saleh sebelum kita sudah mendahului kita. Nggak mungkin mereka diam saja. Baik, ini penjelasan tentang anzala ya. Ummahat perhatikan nanti ketika umat mentadaburi firman Allah. Kalau nazzala berarti diturunkan berangsur-angsur. Kalau anzala berarti diturunkan secara sekaligus. Baik, makanya Allah berfirman tentang surat Taurah dan surah Injil. Apa tentang kitab Injil dan Taurah.
Allah menggunakan wa anzalat Taurata wal Injil, pakainya anzala. Karena memang untuk Taurat dan Injil Allah turunkan sekaligus, tidak berangsur-angsur seperti pada Al-Qur'anul Karim. Baik, ini makna dari ayat yang pertama ya, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tadi di sini sebagai muta'alliq dari kata anzala. Sekarang kita lihat ayat keduanya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa di sini waw ataf. Ma adraka ma Lailatul Qadar. Ma di sini adalah sebagai ma istifhamiyah. Ma pertanyaan. Apakah? Adro fiil. Adro yudri. Ma perhatikan lagi nanti kalau dibaca ayat Quran. Kalau adroka pasti Allah akan menyebutkan penjelasannya setelahnya. Tapi kalau menggunakan fiil mudhari yudrika, pasti Allah tidak menyebutkannya tentang apa yang dimaksud dengan ini. Wa ma yudrika, tahukah kamu? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Kamu tidak tahu, barangkali hari kiamat itu akan dekat datangnya. Allah tidak menyebutkan penjelasan berikutnya, enggak. Tapi kalau pakai adroka, pasti Allah menjelaskan penjelasannya setelahnya. Lihat, perhatikan. Adro, diambil begini, adro, kata daro, mengetahui. Adri, saya mengetahui. La adri, adro, yang membuat kamu tahu. Jadi kata daro, carinya nanti dari kata daro. Yadri, yadri artinya mengetahui. Daro yadri, ana adri, saya tahu. Ana la adri, saya tidak tahu. Ditambahin hamzah, adro, berarti membuat kamu tahu. Ulang lagi, daro mengetahui, tapi kalau adro artinya membuat kamu tahu. Apa yang membuatmu tahu? Kalau secara letelaknya ya, wama adroka. Jadi ini fiilnya, fa'ilnya domir huwa, kembali ke kata tanya ma huwa. Karena belum diketahui nih, apa nih? Apa yang membuatmu tahu? Ka berarti sebagai maf'ul bih satu. Ini agak sulit, maka saya tulis dulu di sini biar saya sebutkan dia maf'ul bihnya. Apa yang membuatmu tahu? Ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, ma apa itu Lailatul Qadar? Nah, ma di sini kembali ma istifhamiyah. Dia ma sebagai mubtada. Lailatul Qadar, lailatunya sebagai khobar. Al-Qadri majrur sebagai mudhofun ilaih. Nah, umat bilang nanti mubtada dan khobar di sini kedudukannya fi mahalli nasbin, menempati tempat nasab sebagai maf'ul bih tsani. Maf'ul bih yang kedua, karena adro butuh dua objek. Fi mahalli nasbin maf'ul bih tsani, atau boleh umat bilang fi mahalli nasbin yasuddu maf'ula tsani, menutup fiil yang kedua. Boleh caranya dua menyebutkannya. Fi mahalli nasbin maf'ul bih tsani atau yasuddu maf'ula asani. Karena adro butuh dua objek. Apa yang kamu ketahui? Artinya apa yang membuatmu tahu? Apa itu Lailatul Qadar? Kalau di bahasa kita kan lebih enaknya wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Begitu ya. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Jadi ini adalah objek yang kedua dari kata adro. Jadi umat bisa buat misalnya wa ma adraka, kamu tahu tidak? Gitu bahasanya. Wa ma adraka, kamu tahu tidak? Wa ma adraka as-saah, kamu tahu tidak tentang kiamat? Wa ma adraka sa'ata, sa'ata sebagai objek dua. Wa ma adraka, misalnya kamu tahu tidak? Wa ma adraka, wa ma adraka, misalnya wa ma adraka baita Muhammadin, kamu tahu di rumah Muhammad di mana? Boleh di sini. Bentuknya seperti itu. Lihat, objeknya ada dua ketika kita menggunakan kata adro. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang penuh dengan kemuliaan itu.
Nah, umat yang Allah Subhanahu wa taala, ketika umat dapatkan ada ayat-ayat menyebutkan dengan soal pertanyaan, nih, ada soal pertanyaan, ini menunjukkan sesuatu yang ingin disampaikan adalah sesuatu perkara yang besar, yang agung. Kenapa demikian? Karena Allah ingin kita perhatian tentang kabar yang ingin Allah sampaikan pada kita pada ayat setelahnya. Kalau seandainya dalam ayat ini atau dalam surat ini Allah langsung mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Seolah-olah nanti kabar berita yang ada pada ayat 3 ini menjadi sesuatu yang biasa. Kalau ada sesuatu yang besar, biasanya dibuat dulu pertanyaan. Bagaimana umahat ingin mengatakan sesuatu yang agung atau suatu perkara yang penting pada teman umahat. Kamu tahu gak? Ini gini. Pasti orang akan perhatian ke kita. Kamu tahu tidak sih? Ada kejadian loh seperti ini. Gimana? Orang pasti akan perhatian ke kita. Karena sesuatu yang kita ingin sampaikan adalah sesuatu yang penting. Makanya umat akan dapatkan doanya di Al-Quran. Allah mengatakan apa? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Apa itu Al-Haqqah? Pasti sesuatu setelah pertanyaan itu sesuatu yang agung, sesuatu yang besar yang Allah menginginkan kita perhatian terhadap kabar yang akan Allah sebutkan setelahnya. Pastikan ya, ini dipahami baik-baik. Baik, tadi bentuknya seperti ini, maknya sebagai mubtada, adraka fi'il maf'ul binya 2, kemudian kita bilang fi'il maf'ul bi 1 dan 2, dia sebagai khobar jumlah fi'liyah. Sempurna kalimatnya sudah ada mubtada dan khobar. Begitu ya. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Allah mengatakan Lailatul Qadri. Yakin umat tahu semua ya. Lailatul kalimat di sini di awal kalimat dhammah kedudukannya sebagai mudah nih kalau ini. Mubtada. Al-Qadar sebagai mudhaf ilaih majrur. Khairun khabar min huruf jar. Alfi majrur karena ada min. Syahrin mudhafun ilaih. Syahrin mudhafun ilaih. Barulah Allah menyampaikan pada kita. Penting banget ini perkaranya. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Allah mengatakan Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan itu, atau malam yang Allah tentukan takdir di dalamnya, atau malam yang sempit itu, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Allah mengatakan apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya adalah amalan yang kita lakukan yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kita beramal selama 1000 bulan. Lebih baik daripada kita beramal selama 1000 bulan. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada kita. Kita datangnya belakangan. Umat yang datang belakangan, terakhir. Tapi kita lebih dulu masuk surga nanti di yaumil kiamah. Kenapa kok bisa demikian? Karena Allah berikan pada kita banyak istimewaan. Lailatul Qadar ini umahat Allah khususkan, turunkan khusus pada umat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan pada kita bahwasanya umru ummati baina sitina wa sabain wa qalilun ma yatajawaju dzalik. Umur umatku itu hanya sekitar 60 sampai 70. Jadi kalau kita sudah 60-70 tahun, banyak-banyaklah kita bertobat pada Allah. Banyak-banyaklah kita beribadah pada Allah. Karena kata Nabi sedikit sekali yang lebih dari itu. Umur kita tuh paling kalau nggak 60-70. Bisa lewat, tapi sedikit, nggak banyak orang melewati itu, kata Nabi SAW. Sedangkan umat-umat yang terdahulu sebelum umat Nabi kita Muhammad SAW, contohnya Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah selama 950 tahun. Tentu saja umur beliau lebih dari itu, 1000 tahun. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan amal ibadah orang-orang sebelum kita? Umur mereka panjang. Bahkan disebutkan, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, maka saya nggak sampaikan, lemah. Sebagian menyebutkan sababun nuzul, sebab turunnya surat ini. Karena sebagian mengatakan lemah, maka saya tidak sebutkan pada umat. Maka saya sampaikan, saya nggak berani ya, karena
Sebutkan barang siapa yang berdosa atas nama Nabi, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka saya katakan ini sebagian ulama katakan dhaif, lemah. Kalau umat baca tafsir pasti ada sebutkan, sebagian yang menyebutkan bahwasanya sebab nuzulnya surat ini, bahwasanya Nabi SAW menceritakan tentang ada seorang amalan Bani Israel, orang sebelum kita. Mereka itu biasa malamnya mereka beribadah, paginya mereka ikut berperang bersama nabinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan terus ya, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sangat luar biasanya dilakukan sampai beratus-ratus tahun. Maka kemudian para sahabat merasa kurang amalnya. Bagaimana ya Rasulullah kita bisa menandingi mereka? Maka kemudian Allah turunkanlah surat ini. Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalau kalian beramal dan amal kalian bertepatan dengan Lailatul Qadar dan kalian mendapatkan Lailatul Qadar, maka amalan kalian itu lebih baik daripada 1000 bulan. Daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung 83 tambah 4 tahun. Sekitar itu. 83 tahun. 84 lah dibulatkan. 84 tahun. Siapa di antara kita yang menjamin umur kita 84 tahun? Kita bisa beribadah pada Allah 84 tahun. Kita baca Quran 84 tahun. Kita sholat malam 84 tahun. Kita bersedekah 84 tahun. Kita sholat malam selama 84 tahun. Siapa yang bisa menjamin? Kata Nabi, apa umur kita 60 sampai 70. Ini rahmat dari Allah yang Allah berikan pada kita. Kalau seandainya kita mendapatkan Lailatul Qadar selama 20 tahun, misalnya kita masih punya waktu 20 tahun, misalnya Allah cabut nyawa kita 70 tahun, umur saya 50 tahun misalnya, berarti masih 20 tahun lagi. Dalam 20 tahun tersebut kita mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti 84 kali 20. Berapa yang kita dapatkan? Bisa mengalahkan amalan orang-orang soleh sebelum kita. Yang mereka usianya bisa ratusan tahun. Ada yang sampai ribuan tahun. Maka ini rahmat dari Allah. Makanya kenapa para sahabat dan juga Rasulullah SAW sangat bersemangat di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah memasuki 10 hari terakhir. Karena ini kesempatan yang besar buat kita. Kalau kita baca Quran, kita berzikir pada Allah, kita sholat malam dan bertepatan ibadah kita dengan Lailatul Qadar, maka seluruh ibadah kita dicatat oleh Allah seperti kita beribadah selama 1000 bulan, bahkan lebih baik dari itu, 84 tahun. Masya Allah. Inilah umahannya kesempatan besar buat kita yang hendaklah jangan kita sia-siakan. Ini Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Amal yang kita lakukan lebih baik dari kita beramal selama 1000 bulan. Dilanjutkan, tanazzalu. Ini berarti keutamaan pertama tentang Lailatul Qadar. Keutamaan kedua, lihat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu fi'il, berarti ini jumlahnya fi'liyah. Tanazzalu itu diambil dari kata tanazzala yatanazzalu. Asalnya tatanazzalu. Saya tulis gini. Kalau mat belum belajar sorof agak sulit nih. Tapi yang sudah belajar sorof, kalau mat jurusul lugah jadi 3 nih. Tapi nggak apa-apa saya tulis tanazzala gini. Asal nazala. Nazala kan turun umahat. Kalau tadi anzala menurunkan, tapi menurunkannya secara menyeluruh. Kalau nazzala menurunkan, tapi menurunkannya sedikit-sedikit. Itu nazzala. Maka kalau mau nazzala al-matar, turun hujan. Kan nazzala. Kemudian kalau tanazzala tambahin ta'na. Tanazzala ini turun, tapi turunnya banyak, berbondong-bondong. Terus menerus turunnya. Turunnya banyak. Ini luar biasa nih bahasa Arab nih. Kalau kita kan susah nyebut ini. Nazzala turun. Anzala menurunkan, tapi sekaligus. Nazzala turun, tapi sedikit-sedikit. Berangsur-angsur. Kalau tanazzala turun dengan turun yang banyak. Terus menerus turunnya. Tanazzala. Yatanazzalu. Ini fi'il mudhari'nya. Yatanazzalu. Nah asalnya itu ada ya-nya kan, yatanazzalu. Asalnya tatanazzalu untuk ayat ini. Tatanazzalu karena fa'ilnya malaikah. Malaikah kan muannas. Berarti mudhari'nya pakai ta. Tatanazzalu. Bagi yang udah belajar mudhari ya, kalau yang belum agak bingung. Tapi nggak apa-apa ya, biar tahu dulu aja gambaran. Asal tatanazzalu, taknya dibuang.
agar dimudahkan. Kalau orang baca susah kalau tatanazzalul malaikatu. Ini kesemaan Al-Qur'an Allah mudahkan. Taknya dibuang agar mudah dibaca. Tanazzalul malaikah, dibuang taknya. Ini fi'il mudhari. Taknya dibuang, malaikah sebagai fa'ilnya. Lihat umat, pakainya tanazzalu, tatanazzalu. Ini menunjukkan malaikat yang turun pada saat Lailatul Qadar banyak sekali jumlahnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata apa? Tanazzala. Ya tanaz, bukan pakai nazalal malaikah. Kalau nazala mungkin cuma sedikit, tapi tanazzalul menunjukkan malaikat yang turun banyak sekali jumlahnya. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan, tidaklah nanti pada malam Lailatul Qadar di bumi ini ada jarak seluas 4 jari. Illa alaihi malakun sajidun, melainkan malaikat itu sudah sujud pada tempat tersebut. Jadi semua jarak 4 jari itu sudah ada malaikat di sana. Itu yang menyeluruh malaikat turun di bumi ini dan kita tidak melihatnya. Dan Nabi SAW menyampaikan, ini ara ma la taraun. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Sungguhnya aku melihat banyak para malaikat turun pada malam tersebut. Nabi SAW bahkan mengatakan apa tadi? Fiha maudi'u arba'i asabi ila alihi malakun sajidun. Tidaklah di dalamnya ada tempat seluas 4 jari, melainkan pasti ada malaikat yang sedang sujud di situ. Menunjukkan malaikat yang turun banyak sekali. Makanya Allah menggunakan kata apa? Tanazzala. Tanazzalul malaikatu warruhu. Ruhu ini sebagai ataf dari kata malaikah. Ruh ini adalah Jibril alaihissalam. Jadi pada malam Lailatul Qadar malaikat Jibril juga turun. Ada, padahal malaikat itu masuk dalam malaikat Jibril. Ini menunjukkan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Bagaimana pada pertemuan yang lalu ya, bagi umat yang ikut kemarin di pelajaran surah An-Nas dan surat Al-Falaq. Kalau ada penyebutan khusus setelah umum, berarti yang khusus itu menunjukkan makna keagungan, makna yang lebih dibandingkan dengan yang umum. Malaikat Jibril itu bagian dari malaikat, tapi disebutkan secara sendirian, khusus. Karena malaikat Jibril alaihissalam itu memiliki kemuliaan yang lebih di sisi Allah dibandingkan dengan para malaikat yang lainnya. Demikian pada surat Al-Falaq kita pelajari kemarin, kita berlindung pada Allah min syarri ma khalaq, berlindung dari seluruh kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian dikhususkan apa saja? Min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad dan seterusnya. Jadi saya sebutkan kaidahnya, kalau ada penyebutan khusus setelah umum, berarti yang khusus ini menunjukkan makna keagungan yang lebih atau memiliki makna yang lebih dibandingkan dengan kata yang umum disebutkan sebelumnya. Ini menunjukkan malaikat Jibril alaihissalam memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Lihat umat ya, para malaikat turun dan juga malaikat Jibril turun fiha, hianya kembali Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar tersebut. Karena pada malam tersebut banyak sekali kebaikan berkah. Makanya kalau umat baca Quran ya, Allah mengatakan al-mahiru bil Quran ma'asafaratul kiramil bararah. Orang yang mahir baca Qurannya, kalau dia setiap kali dia baca Quran, maka akan ditemani malaikat yang mulia. Kita kalau lagi dalam majelis ilmu, kita lagi menuntut ilmu ya, itu malaikat turun. Allah mengatakan tidaklah ada sekelompok orang berkumpul dalam satu rumah Allah, mereka membaca Quran dan mempelajari isinya, illa nazalat alaihi sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathum malaikat. Melainkan Allah turunkan ketenangan, Allah berikan dia rahmat dan turun pada mereka para malaikat. Setiap ada keberkahan pasti malaikat turun. Malaikat turun pada malam Lailatul Qadar banyak sekali jumlahnya. Bukan 1 2 tapi banyak sekali malaikat yang turun. Mereka turun karena banyak keberkahan di dalamnya. Dan Allah jadikan mulia Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Al-Qur'an Allah turunkan di situ, jadi berkah. Makanya umahat, kalau kita mau berkah hidupnya, jangan kali-kali kita tinggalkan Al-Quran. Allah jadikan Lailatul Qadar jadi berkah karena Al-Quran turun. Ramadan jadi Ramadan bulan paling berkah karena Al-Quran turun Ramadan. Nabi kita Muhammad SAW jadi berkah karena Allah turunkan beliau Al-Quranul Karim. Pada beliau Al-Quran. Malaikat Jibril sebagai malaikat yang Allah sampaikan wahyu agar disampaikan bagi Nabi kita Muhammad SAW menjadi malaikat yang paling mulia. Maka kalau kita mau jadi mulia sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka janganlah kita mengasingkan Al-Quran.
Kalau kita mau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita mau berkah hidupnya, kita awali hidup kita dengan baca Qur'anul Karim. Beda orang yang mengawali hidupnya dengan baca Qur'an dengan orang yang enggak, kosong hatinya. Maka Allah mengatakan, maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya rumah yang pernah dibaca Al-Quran dalamnya itu seperti kuburan, nggak ada keberkahan sama sekali dalamnya. Tidak ada keberkahan sama sekali dalamnya. Dengan Al-Quran ini kita akan berkah di dunia dan di akhirat. Al-Quran akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Al-Quran akan memberikan derajat yang tinggi bagi pembaca di yaumil qiyamah. Fa innaka turatil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka fil akhirah fi akhir ayat yang taqra'uha. Kedudukan kita di akhirat itu tergantung nanti dari ayat yang kita baca. Berapa yang kita baca nanti di Al-Quran di yaumil qiyamah. Kalau kita baca hanya qul huwallahu ahad, qul a'udzu kalau 3 qul saja, sedikit nanti kita naik tingkatannya. Maka dari sekarang ya, jangan kali-kali kita meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Mumpung bulan Ramadan, mudah-mudahan ini menjadikan kita semangat lebih kepada membaca dan mempelajari isi Al-Qur'anul Karim. Bagi yang belum bisa baca Quran dengan lancar, belajar dari sekarang. Kapan lagi waktunya? Kita mau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak belajar, maka kita akan rugi nanti selama-lamanya. Baik, lihat di sini Ummah ya. Para malaikat turun. Malaikat Jibril turun pada malam tersebut karena banyak keberkahan. Bi'idni rabbihim. Lihat ya, bi'idni rabbi ini huruf jar. Idni majrur karena ada bi, dengan izin. Bi ini bisa babia, dengan sebab izin. Rabbihim, rabbi majrur karena mudhofun ilaih, him kembali malaikat, malaikat jamak. Dengan izin Rabb mereka. Jadi malaikat itu turun kalau mendapatkan perintah dari Allah, enggak turun sendirinya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka turun, maka mereka pun turun. Ini menunjukkan bahwasannya yang Allah perintahkan mereka turun hanya ya malaikat yang turun hanya mereka yang Allah perintahkan. Berarti malaikat yang lain jumlah mereka itu banyak sekali umat. Berarti malaikat lain yang masih ada di atas langit sebagiannya tidak turun. Hanya sebagian malaikat itu sudah banyak sekali. Dengan izin Rabb mereka. Min kulli amr. Min di sini umahat bermakna ta'lil. Nanti kalau sampai jadi 3 usul ya agak jauh tapi buat yang sudah belajar kaidah bahasa Arab yang jauh misalnya, min ini memiliki banyak makna. Min kita udah belajar ada min bermakna ibtidaiyah, bermakna perawalan. Misalnya saya bilang zahabtu minal baiti ilal masjidi. Aku pergi dari rumah ke masjid. Ini bermakna aku pergi dari awal rumah ke masjid. Ada min bermakna sebagian. Akaltu minal khubzi. Aku makan sebagian dari roti. Minal khubzi, sebagian dari roti. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah sebagian dari apa yang kami risikan. Minnya bermakna sebagian. Nah, min di sini bermakna ta'lil. Min ini sampai punya 8 makna. Kalau umat belajar kaidahnya ya. Ini jauh di jilid 3 tapi umat yang belajar kaidah mungkin dengan ustadz yang lain sudah pernah dapat ya. Min ini bermakna ta'lil, bermakna li. Mereka turun atas perintah Rabb mereka untuk gitu artinya bukan dari tapi untuk kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Apa maksudnya? Bagaimana saya sampaikan? Ini tafsirnya ada di surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 5. Tadi saya bilang, ini kaitannya dengan surat Dukhan. Apa itu? Allah perintahkan malaikat untuk mencatat takdir selama 1 tahun. Takdir sama, maka banyak doa umat. Doa kita juga sudah termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa. Ya, pada saat itu Allah mencatat takdir kita setahun. Doa yang paling baik untuk kita perbanyak ketika kita mengharapkan ada Lailatul Qadar di malam itu adalah doa yang dipanjatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang aku baca?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ini kita banyakkan doanya. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya kamu afuwun, maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau itu sangat senang dengan ampunan. Fa'fu anni, tuhibbul afwa. Pakai ahabba yuhibbu, tuhibbu jadi kamu menyukai afwa, maaf.
Fa'fu anni, maka ini fi'il amr, fa'fu. Dihilangin wawunya karena amr itu kalau ada huruf ilah penyakit wawunya dibuang. Fa'fu anni, maka maafkanlah anni. Maafkanlah aku. Doanya kita minta mohon pada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sungguhnya kamu adalah Maha Pengampun, afuwun. Sebagian para ulama ahlul lughah itu mereka memberikan perbedaan antara mana ghafurun dengan afuwun. Kalau ghafurun itu ampunan Allah yang Allah berikan, kalau ghafara menutup. Jadi dosa-dosa kita itu ditutup di dunia, nggak dilihat, orang nggak tahu. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala tutup. Ditutup di dunia, tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu perlihatkan pada kita, nih loh, dulu kamu dosa-dosanya ini. Kita akan, wah, banyak kali dosa yang saya pernah lakukan. Kemudian Allah mengampuninya. Itu ghafara namanya. Kemudian Allah hapus dosanya. Kalau Allah sudah ampuni, Allah hapus dosa dia. Tapi kalau afun, sebagian ulama lughah ya, saya bilang sebagian ulama lughah, ahli bahasa, mengatakan afun ini lebih daripada ghafara. Walaupun sebagian pendapat yang lain menentang pendapatnya, tapi saya bilang sebagian mengatakan benar juga. Kalau afun artinya Allah memaafkan. Kalau Allah sudah memaafkan berarti Allah tidak lagi perlihatkan dosa-dosa dia ketika di dunia. Beda kalau ghafara Allah hanya tutup. Di akhirat Allah perlihatkan dia, nanti Allah ampuni. Tapi kalau afun, kalau Allah sudah ampuni, ketika di akhirat dia dulu melakukan ini, Allah sudah nggak peduli lagi dengan dosa itu, langsung dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Tanpa disebutkan dosa-dosa dia dulu. Ini diantara beda antara afun dan ghafurun. Ini sebagian ulama ya, saya namanya sebagian ulama ahli bahasa membedakan antara ghafurun dengan afun. Kenapa Nabi mengatakan bukan Allahumma innaka ghafurun, tapi afun, karena afun lebih maknanya lebih tinggi dibandingkan ghafurun. Ini sebagian pendapat, saya sampaikan tadi sebagian pendapat ulama. Jadi kalau ada berbeda ya kita berlapang dada, ya berlapang dada. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau itu Maha Pengampun, kamu menyukai ampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Kalau Allah sudah mengampuni dosa kita umat, udah kita bahagia dunia akhirat. Apalagi yang mau kita cari? Apalagi yang mau kita inginkan nanti di akhirat? Kalau Allah sudah ampuni dosa kita, berarti Allah akan terima amal ibadah kita. Kalau Allah terima amal ibadah kita, kita masuk surga. Kalau Allah ampuni kita, dosa kita di dunia, Allah jadikan hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, kita mudah dalam beramal. Makanya doa ini yang Nabi SAW anjurkan pada Aisyah ketika beliau bertanya pada Nabi, doa apa yang sebaiknya aku panjatkan ketika aku berharap terjadi malam Lailatul Qadar? Doanya ini, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hafalkan ini dan perbanyak doa. Dan bisa umat dengan doa-doa yang lainnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biar umat pintar bahasa Arabnya minta, ya Allah, saya sudah banyak belajar bahasa Arab, terus sampai sekarang belum bisa-bisa. Misalnya contoh, ya Allah, saya ingin banget bisa bahasa Arab, berikanlah saya kemudahan. Mudah-mudahan mungkin Allah akan ijabahkan doa kita ketika itu Allah catat takdir kita, barangkali setelah itu Allah mudahkan kita dalam segala urusan kita. Makanya sangat dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak doa pada Lailatul Qadar ya umat, karena pada saat itulah Allah mencatat takdir 1 tahunan. Kemudian lihat, jadi min kulli amr untuk sebab mencatat takdir ini ya, seluruh urusan takdir 1 tahunan. Ini maksud dari min kulli amr. Min bermakna li. Ini muta'alik semua nih. Bi idzni rabbi muta'alik pada tanazzalu, para malaikat itu turun dengan izin Allah. Min kulli amr untuk sebab mencatat takdir urusan, setiap urusan selama 1 tahun. Itu maksudnya dari min kulli amr. Pahami ya maksud dari ayat ini. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun adalah sebagai khobar, dimuqaddam, didahulukan. Hiya adalah mubtada'nya. Nah, hiya ini adalah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu salam, mendahulukan khobarnya umahat. Jadi bukan hiya salamun, tapi salamun hiya. Kenapa demikian umahat? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan terlebih dahulu pada kita tentang keutamaannya, keselamatan, kesejahteraan hiya pada malam itu. Nanti bisa lihat dalam tafsirnya. Gak penting ya bagi umat, paling enggak di rumah tuh punya kitab tafsir umat ya, biar kalau Ramadan kita baca-baca di rumah sekaligus mentadabburi Al-Qur'an.
salamun hiya, keselamatan, kesejahteraan pada malam itu, maksudnya adalah pada malam tersebut ya syaitan tidak bisa mengganggu. Pada malam tersebut keselamatan, tidak ada sama sekali namanya keburukan di dalamnya. Semuanya kesejahteraan Allah turunkan di sana. Ini pendapat sebagian ulama. Salamun di sini keselamatan, tenang maka pada malam tersebut. Betul-betul di dalamnya tidak ada sama sekali keburukan. Bagian lain mengatakan salamun di sini adalah salamun min malaikah li ahli al-ibadah fil masajid. Salamun, para malaikat ini kan karena terkait nih sebelumnya. Jadi salamun dia masih terkait muta'alliq dengan sebelumnya. Salamun hiya, para malaikat mengucapkan salam pada malam itu. Mengucapkan salam pada siapa? Kepada para ahli, orang-orang yang sedang beribadah pada malam tersebut. Mereka mengucapkan salam keselamatan, ya kesejahteraan buat mereka yang menghidupkan malam tersebut. Ya, salam dari malaikat. Mereka mengucapkan salam, tapi kita tidak mendengar salam mereka. Sebagian lain mengatakan salamun ini muta'aliknya kepada min kulli amr. Dia sifat min kulli amr. Jadi takdir yang Allah tetapkan di sana salamun, tidak ada sama sekali ya di dalamnya keburukan. Artinya Allah menurunkan atau mencatat takdir sama 1 tahun dengan perintah. Allah beri perintah pada pasukan yaitu para malaikat ya, yang mana tidak ada satupun dari makhluknya yang bisa memudorotkan mereka. Artinya selamatan untuk mereka, para malaikat yang mencatat ya takdir-takdir selama 1 tahun tersebut. Semuanya maknanya benar ya, dan ini menunjukkan luasnya Al-Qur'anul Karim ya, makna dari makna ini ya, dari ayat ini. Bisa maksudnya salamun hiya, keselamatan, kesejahteraan pada malam itu, atau bisa maksudnya para malaikat mengucapkan salam, atau maksudnya adalah takdir yang kita dicatat 1 tahun itu keselamatan, tidak ada sama sekali kemudorotan ya di dalamnya. Salamun hiya mubtada, khobar, hiya sebagai mubtada, hatta matla'il fajar. Nah, hatta di sini harful jar, matla'i sampai, artinya sampai. Matla'i majrur karena ada hatta. Hatta matla'i sampai terbitnya. Matla'i majrur karena hatta, tidak bertanwin karena mudhof. Fajri mudhof ilaih, sampai terbitnya waktu fajar. Jadi keselamatan ini zatanya hanya sampai terbitnya fajar. Jadi Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar, maka sudah tidak ada lagi malam Lailatul Qadar. Makanya disunahkan kita menghidupkan malamnya. Ya, bukan menghidupkan siangnya ya. Karena Lailatul Qadar itu jadi di malam hari sampai matahari terbit. Dan ketika matahari terbit, dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, maka ketika terjadi malam itu Lailatul Qadar, maka pagi harinya matahari itu akan bersinar namun tidak terik. Ya, dia bersinar tapi tidak panas. Dia terang, bersinar tapi tidak terik, tidak panas, dan betul-betul tenang pada pagi tersebut. Jadi kalau ingin tahu tentang tanda-tanda Lailatul Qadar itu apa, jangan kita cari tanda-tandanya, karena tanda-tandanya itu kebanyakan disebutkan setelah malam itu. Jadi susah kalau kita ingin tahu ini udah Lailatul Qadar belum ya, susah karena datangnya itu setelahnya, dan kita nggak tahu terkadang terik ini Lailatul Qadar atau bukan ya. Tapi biasanya dalam hadis sebutkan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi kalau pagi harinya, maka matahari kata Nabi itu terbit, tapi la syi'a fiha, tidak ada panas pada pagi tersebut. Baik, ini umahat tentang makna dari surat Al-Qadar. Silakan barangkali bagi umat yang ingin bertanya terkait dengan i'rabnya, barangkali ada yang kurang jelas atau ingin bertanya tentang permasalahan yang lain tentang terkait dengan surat Al-Qadar ini, tafadholna, dipersilahkan. Barakallahu fikunna. Bagi umahat nanti yang ingin catatannya lebih lengkap ya, bisa nanti saya kirimkan insyaallah ke grupnya masing-masing ya. Seperti ini saya tulis inna anzalna fil qadar, bentuk PDF. Inna isim inna, anzalna fil madi fa'il maf'ul bi gitu kan. Lailatul Qadar jar majrur muta'alliq bi anzalna, qadar mudhof ilaih. Nanti ini khabar inna, ini semua kalimatnya isi nafiyah la mahala laha min i'rab. Ini kalau mas sudah belajar i'rab begini. Nanti kalau mat belajar i'rab, inna harfu taukidin yansibul isma wa yarfa'ul khabar mabniun ala fathah muqaddar ala nun mahdhufah litawali amsal la mahala lahu min al i'rab. Nah, domirul ghibah, domirul udmah, domir menunjukkan pengagungan.
muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Ini kalau mau cara mengi'rab begini ya. Tapi saya singkat tapi disingkat aja ya, di dalam diagram ini biar gampang. Inna dan isimnya fi'il madi gitu ya. Ini bagi umat nanti yang mau, insya Allah saya kirimkan pada umat nanti insya Allah di grupnya masing-masing ya. Biar umat nanti barangkali ada tinggalan catatannya bisa lihat di sini. Wa ya itirodiyah ya, atau bisa juga waw atau bisa juga seperti itu, isim istifham mubtada dan terusnya. Baik, barangkali ada yang bertanyakan, tafadhalna ya ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, izin silakan. bertanya. Silakan Bu Ustadz, Tusti. Afan mau bertanya tentang yang takdir yang menuliskan untuk yang 1 tahun tadi terhadap takdir yang sudah dituliskan di Lauh Mahfuz yang 50.000 tahun yang lalu, bagaimana Ustadz? Iya. Syukron Ustadz. Saya sampaikan tadi bahwasannya takdir ada 4 tingkatan. Tadi takdir Lauh Mahfuz yang Allah catat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ada takdir umri, takdir umur, takdir yang dicatat oleh malaikat ketika Allah meniupkan ruh kepada janin dalam perut seorang ibunya. Kemudian ada yang 3 namanya takdir sanawi, ini takdir tahunan. Ini takdir ini ya, yang dalam surah Al-Qadar. Kemudian yang keempat takdir harian. Allah mencatat siap takdir harian para hambanya, ya, seluruh kejadian di muka bumi ini. Nah di sini takdir harian, takdir tahunan, dan takdir umur merupakan catatan yang diambil dari takdir yang ada di Lauh Mahfuz, yang tidak akan mengalami perubahan itu. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang takdir yang ada di Lauh Mahfuz tersebut. Sampai malaikat pun nggak tahu. Nah, Allah perintahkan para malaikat untuk mencatat yang sudah ada di Lauh Mahfuz. Allah perintahkan malaikat untuk mencatatnya. Begitu Bu Tusti secara singkatnya. Jadi takdir tahunan ini itu merupakan takdir yang sudah ada di Lauh Mahfuz, yang Allah perintahkan pada malaikat untuk mencatatnya. Yang malaikat nggak tahu tentang itu. Nah kita diperintahkan banyak berdoa karena kita tidak tahu tentang takdir kita. Ya. Yang takdir itu hanya tahu Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah beramal dan beriman tentang masalah takdir tersebut. Begitu Bu Tusti. Nah, ada bisa dipahami Bu Tusti? Bisa pahami ya? Insyaallah. Ada lagi yang lain? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang tadi disampaikan bermanfaat ya untuk umat sekalian, dan semoga memberikan semangat bagi umat sekalian untuk lebih bersemangat lagi dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala pada 10 terakhir nanti di bulan Ramadan. Yang kita sangat berharapkan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan mendapatkan malam Lailatul Qadar ini nggak harus itikaf. Orang yang beritikaf memang sangat memungkinkan yang akan dia dapatkan lebih besar dibandingkan orang yang tidak itikaf. Namun mereka yang tidak itikaf ya, bukan berarti tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Bukankah masih banyak ibadah yang bisa kita lakukan di malam hari dan kita berada di rumah? Kita bisa membangunkan keluarga kita ya ketika di tengah malam untuk sholat malam bersama mereka, memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut agar kita mendapatkan berkah. Kita bisa yang menghidupkan malam di rumah dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Kita bisa mendengarkan kajian-kajian di rumah dan itu juga memberikan pahala buat kita si Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mentadaburi isi Al-Qur'an, banyak sekali ibadah bisa kita lakukan. Makanya pernah ada seorang tabi'in ditanya, Ad-Dhahhak, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ditanya, apakah orang yang haid dan orang yang safar itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Apa kata beliau? Bisa. Tidak ada menghalangi mereka. Karena yang menjadi patokan seorang dapat Lailatul Qadar itu adalah barang siapa yang ibadahnya ketika itu diterima oleh Allah dan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian di Lailatul Qadar. Jadi kalau seandainya kita sedang menghidupkan malam, baca Quran, kita memperbanyak sholat malam, kita sedang berbanyak zikir pada Allah, dan ternyata memang bertepatan dengan Lailatul Qadar, kita banyak berdoa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa, dan doa-doa yang lain, doa itu ibadah.
kemudian ternyata bertepatan Lailatul Qadar, Masya Allah, berarti ibadah kita pada saat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kita beribadah selama tadi 1000 tahun, bahkan lebih baik dari itu. Maka jangan sia-siakan, jangan jadi seorang yang ketika saya nggak bisa itikaf nih, qadarullah karena pandemi misalnya, karena saya masih takut nggak bisa itikaf di masjid, akhirnya dia malas beribadah. Masih banyak ibadah lain yang bisa dilakukan. Mungkin ummahat yang lagi haid, banyak masih bisa lakukan. Baca Quran bisa umat baca, umat bisa pakai alas baca mushafnya atau di HP. Orang membolehkan karena HP bukan mushaf, ya boleh di HP bacanya, atau pakai mushaf tapi pakai sarung tangan, masih boleh baca Quran, ya walaupun ya dia tidak sholat malam, masih boleh dia untuk berzikir pada Allah, maka banyak doa, banyak amal-amal lain yang bisa kita lakukan. Dan jangan kita sia-siakan kesempatan ini, karena datangnya hanya sekali dalam setahun umat. Dan kita nggak tahu ya, barangkali, dan ini memang kita tidak tahu, barangkali tahun ini tahun terakhir kita bertemu Ramadan, kapan lagi kita mendapatkan kesempatan ini. Barangkali tahun lalu kita nggak ketemu Lailatul Qadar, ini kesempatan kita bisa ketemu Lailatul Qadar. Kalau kemarin ketemu, alhamdulillah banget, berarti sekarang kalau bertemu lagi, berapa banyak kan nanti pahala bisa kita raih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah. Baik ummahat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bisa bermanfaat, semoga semuanya bersemangat terus dalam beribadah, dan semoga kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimudahkan untuk beramal soleh. Sampai dalam perkara yang mubah hukumnya, niatkan untuk ibadah ummahat. Sampai perkara yang mubah, niatkan untuk ibadah. Kita tidurnya untuk ibadah, sebentar buat menguatkan, itu jadi ibadah. Menyiapkan makan buat suami dan istri, suami dan anak-anak, suami dan anak-anak untuk sahur, niatkan untuk ibadah, maka jadi ibadah buat umat semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa bermanfaat, semoga kita semua diberikan taufik, dimudahkan dalam beramal, dan semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita keluar di Ramadan ya semua kita dalam keadaan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita, bersama saudara kita, dan Allah kumpulkan kita ya semua yang hadir di sini di surga sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di tempat secara online ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran ya ummahat ala husni istimaikunna wa timamikunna. Sampai ketemu lagi ya nanti setelah lebaran insyaallah taala, karena besok sudah masuk 10 hari terakhir, biar umat fokus ya dengan ibadah yang lainnya ya. Maka kita sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya pribadi ya, baik ucapan ataupun dari perbuatan yang kurang berkenan di hati umat sekalian. Semua yang benar dari Allah semata-mata, yang salah dari ana pribadi. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan katsiran ya ummahat.